Karena pintu masuknya penyakit ke dalam hati kita itu ada dua. Yang pertama apa yang kita lihat, yang kedua apa yang kita dengar. Apa yang kita lihat akan berpengaruh ke dalam hati, apa yang kita dengar akan berpengaruh ke dalam hati. Jika kita sangat menjaga terhadap apa yang masuk ke dalam perut kita, kalau ada makanan jatuh, kotor, nggak mau kita masukkan ke dalam mulut. Kalau ada buah busuk, berulat, nggak mau kita masukkan ke dalam mulut. Kalau ada makanan yang sudah kadaluarsa, beracun, nggak mau kita masukkan ke dalam mulut. Maka seharusnya untuk kita masukkan ke dalam hati kita, kita lebih berhati-hati lagi. Kalau makanan busuk saja nggak mau kita masukkan ke dalam mulut kita, nggak mau kita masukkan ke dalam perut kita, begitu juga pandangan-pandangan yang buruk. Harusnya nggak perlu kita lihat sehingga tidak masuk ke dalam hati kita. Kalau makanan-makanan yang sudah rusak, sudah kadaluarsa, nggak mau kita makan masuk ke dalam perut, harusnya juga bisikan-bisikan, suara-suara, perbincangan-perbincangan yang buruk kita nggak mau dengar, biar tidak masuk ke dalam hati. Maka jadilah orang yang pemilih secara benar. Jangan hanya pemilih untuk urusan masuk perut, tapi tidak pemilih untuk urusan masuk ke dalam hati. Karena yang masuk ke dalam hati akan lebih berpengaruh daripada cuma sekedar sehat atau nggak sehatnya makanan, kotor-kotor sedikit mungkin, berdebu sedikit, insya Allah nggak terlalu berbahaya. Tapi kalau sudah namanya masuk ke dalam hati, sekecil apapun itu akan meninggalkan bekas. Maka di sini beliau mengingatkan kita tentang hal-hal yang harus dihindari karena termasuk maksiat mata. Yang pertama, mithlun nazari ila nisa'il janabiyat. An-nazar melihat ila nisa'il janabiyat kepada para wanita-wanita yang ajnabi. Wanita-wanita yang bukan mahram. Itu termasuk hal-hal yang dilarang karena termasuk maksiat mata. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan wahai Muhammad lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman itu, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Dalam urusan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan ini ada hukum sebab akibat. Orang yang pintar menjaga pandangan, insya Allah terjaga kemaluan. Sebaliknya, orang yang nggak bisa menjaga kemaluan, sebabnya adalah karena tidak bisa menjaga pandangan. Makanya dalam ayat ini disebut berurutan. Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Mereka tundukkan pandangan mereka dan mereka jaga kemaluan mereka. Karena pintu atau cara atau kunci untuk menjaga kemaluan, caranya adalah dengan menjaga pandangan. Syahwat itu tidak akan tiba-tiba bangkit, gak akan tiba-tiba muncul, gak akan tiba-tiba meluap, kecuali ada pemicunya. Di antara pemicunya yang paling besar adalah apa yang dilihat oleh mata. Dan sekarang kita berada di zaman yang mana pemicu untuk timbulnya syahwat itu sangat luar biasa sekali, banyak sekali. Dan aksesnya sangat mudah sekali. Makanya kita perlu hati-hati dalam urusan menjaga mata. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Nazrah, melihat kepada yang diharamkan itu, kata beliau, adalah sahmun masmum, anak panah yang beracun daripada anak panahnya iblis. Jadi iblis kalau pengen nyerang orang yang beriman, anak panahnya pakai apa? Senjatanya pakai apa? Pakai nazrah, melihat kepada yang diharamkan. Itu senjatanya iblis. Dan bukan hanya anak panah biasa, tapi sahmun masmum, anak panah beracun lagi. Anak panah itu nggak beracun sudah menyakitkan, apalagi anak panahnya beracun. Maksudnya bagaimana? Dia beracun sehingga saat sudah masuk ke dalam hati, racunnya akan menyebar dengan cepat, imbasnya kemana-mana. Kalau sudah melihat kepada yang haram lalu berbekas di dalam hati,
hati yang membayangkan, yang menginginkan, yang meniatkan, nanti seluruh anggota tubuh tunduk semua untuk merealisasikan apa yang diangan-angankan oleh hati. Sama kayak racun yang menyebar, sama juga kayak pengaruh yang menyebar akibat pandangan tersebut. An-nazratu samun masmum adalah pandangan anak panah yang beracun. Min syahami iblis, daripada anak panahnya iblis. Dia punya anak panah yang lain ada, tapi yang sangat-sangat akurat sekali dengan nazrah, melihat kepada yang diharamkan. Terus faman tarakaha khaufan min Allah, kata Nabi, siapa yang meninggalkan itu karena takut kepada Allah, Allah akan berikan di dalam hatinya suatu keimanan yang bisa dia rasakan manisnya di dalam hati. Di hatinya kalau dia ibadah rasa manisnya ada. Jadi kalau bertanya kenapa kok sholat nggak enak, kenapa kok ngaji nggak semangat, kenapa kok zikir nggak nyaman, apa yang kita lihat sangat berpengaruh pada itu semua. Tapi orang yang jaga pandangan, hal-hal itu semuanya insya Allah akan terasa enak. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih rasa lezat dalam ibadah karena dia sudah menjaga matanya, tidak mau melihat kepada yang haram. Makanya kenapa pendidikan pesantren itu lebih efektif daripada pendidikan non pesantren, walaupun materinya sama, walaupun pelajarannya sama, walaupun hafalannya mungkin sama. Kenapa kok demikian? Karena saat ilmu disampaikan, nasihat disampaikan, yang memicu untuk nanti bisa diamalkan dengan baik atau tidak, bisa diwujudkan, dipraktekkan atau tidak, itu nanti hati. Saat tidak ada pengaruh-pengaruh itu dari luar, maka anak-anak santri ada di pondok menjalankan itu enak aja sudah. Pun seandainya mungkin ya beberapa capek, beberapa ngantuk, beberapa malas atau apa, tapi tidak separah kalau sudah habis belajarnya 1 jam cuma 2 jam saja, tapi habis itu terpengaruh dengan berbagai macam pandangan yang ada di luar. Nah, jangan salahkan ada ikan yang memakan karena dia menurunkan umpan. Coba kalau umpan gak pernah diturunkan, ada gak ikan yang nyaplok dia? Gak ada. Jangan salahkan ada kucing yang menerkam karena dia nyodorkan daging, dia nyodorkan ikan, dia nyodorkan lauk. Seandainya gak disodorkan, kucingnya gak akan menerkam. Mampir pun enggak kucingnya. Ada asap karena ada apinya, ada akibat karena ada sebabnya. Jangan kemudian menyalahkan para laki-laki, mengatakan wah emang laki-lakinya nggak bisa jaga pandangan. Baik, kami para laki-laki akan menjaga pandangan, tapi para wanita jaga aurat dan kemaluan. Maka adil kalau seperti itu. Coba kan nyiksa ini, cacingnya turun ke air, manggil-manggil, bergoyang-goyang di cacing. Ayo ikan, makan aku. Terus ikannya cuma suruh ngeliatin aja. Coba bayangkan apa yang dirasakan oleh si ikan. Nah, kau ini ngolok-ngolok apa? Goyang-goyang tuh cacing kan. Mau digigit, nanti dikatakan ikannya nggak berperi kecacingan kan begitu ya. Cacing lagi asik-asik main kok nggak dimakan lah. Tapi kan ini makanan saya ya. Namanya ikan doyan cacing, ya wajar. Namanya kucing doyan dikasih ayam goreng, ya wajar. Namanya laki-laki tertarik pada wanita, ya wajar. Jika ingin berkurang rasa tertariknya, maka kurangilah juga daya tariknya. Kurangilah juga pancingannya. Kurangilah juga godaannya. Maka akan aman. Makanya kita lihat negara mana yang paling sedikit pelecehannya terhadap para wanita adalah negara yang di sana para wanitanya paling pintar menjaga dirinya, tidak menunjukkan auratnya di depan para laki-laki. Nggak ada di sana pelecehan seksual. Seandainya ada, kasusnya dikit sekali. Tapi negara mana yang pelecehannya sangat banyak? Tuh, lihat negara-negara barat yang bukan orang Islamnya ya, yang mereka yang nggak ngerti tutup aurat, kalau pakai baju sak maunya sudah, pergi ke mall cuman berkemban aja,
pergi jalan-jalan cuma pakai baju-baju pendek-pendek saja, karena memang di ajaran mereka nggak ada ajaran itu. Mereka nganggap itu baik-baik aja. Tapi lihat di mana pelecehan paling banyak, di sana pelecehan paling banyak. Di sana kekerasan pada wanita paling banyak. Eksploitasi terhadap wanita paling banyak. Sehingga nanti setelah itu semuanya terjadi baru wanitanya bingung, aduh ini kenapa kok kami diperlakukan begini. Enggak, itu semuanya timbul karena para wanitanya sendiri tidak menjaga diri. Makanya alhamdulillah senang dan bahagia kita menjadi orang Islam, dikasih syariat, laki-laki perempuan ada batasan auratnya, laki-laki dan perempuan ada batasan pandangannya. Kalau lagi nampak aurat gak usah makin dipelototin, gak usah makin dilihatin, jaga dan tutup pandangan kita. Seandainya bisa dinasehatin, dinasehatin. Kalau nggak bisa dinasehatin, didoakan. Mudah-mudahan besok-besok nggak seperti itu lagi. Kalau nggak bisa kita yang nasehatin, minta orang lain yang bisa menasehati untuk menasehati dia. Sebagai bentuk sayang kita kepada setiap umat Islam, agar tidak ada yang melakukan kesalahan. Jadi itu ya, menjaga pandangan, jangan melihat para wanita yang bukan mahram.